Ekonomi demokrasi terpimpin. Masalah yang dihadapi yaitu 1. Ekspor dan investasi merosot. 2. Menipisnya cadangan devisa. 3. Inflasi mencapai ratusan persen. 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Adapun penyebabnya yaitu 1. Indonesia baru merdeka. 2. Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. 3. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. 4. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. 5. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya era daring ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang Vitalhanis dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando, sikap dan kemandirian ekonomi berdikari menjadi dasar dan kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau Dipernas dan melakukan snaring mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berapa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmania, rohania, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama ini dibuat untuk tahun 1961 hingga 1969. Proyek ini disingkat dengan PENUSBD. PENUSBD ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Kebijakan snaring yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dengan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DITII Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Insinyur Dejanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep Dejanda. Namun, konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau disebut juga dengan MPPR, pimpinan DPR, dan DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan DEKON tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap DEKON PKI, termasuk partai yang menolak melaksanakan DEKON. Padahal audit terlihat di dalam penyusunannya. Selama yang melaksanakannya bukan orang PKI, 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Juanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan monumen nasional yaitu Monas, pertokoan Sarina, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Forces atau GANEVO. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Materi Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 250 juta sampai 1 miliar. Perusahaan atau perseorangan ini harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestis politik atau mercusuar dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300%.
pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp100 uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi teri tuntutan rakyat atau teri turang.